Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rutin Evi Susantini SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid adalah anak didik kita di sekolah yang harus mengikuti semua kehendak dan keinginan kita yang kita anggap baik, seperti harus mendapatkan nilai yang bagus dan minimal di atas KKM. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata saya sangat salah. Sesuatu yang kita anggap baik tidak semuanya benar. Seorang anak sudah memiliki kodratnya masing-masing yang masih samar-samar. Kita sebagai guru bertugas menuntun dan menebalkan garis kodrat tersebut, bukan membuat garis baru. Oleh sebab itu, sebagai guru, kita harus bisa melihat minat dan bakat yang dimiliki oleh anak untuk dikembangkan sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses persemaian benih. Guru dianggap sebagai petani, dan murid dianggap sebagai benih. Benih padi tidak akan tumbuh menjadi jagung, demikian pula sebaliknya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran di dalam kelas adalah tempat guru mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan saja, dan guru sebagai objek atau pusat informasi, sehingga siswa di dalam kelas hanya menerima saja materi. Tetapi sekarang saya sudah sadar bahwa itu adalah salah. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran tidak hanya memberikan informasi atau materi, tetapi juga membentuk budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karya, olahraga, dan murid sebagai objek pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berhamba pada anak. Guru sebagai pamong yang menuntut kodrat anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, kita sebagai guru memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kebebasan kepada anak atau siswa. Dan kita sebagai guru hanya sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Tentunya pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan kodrat zaman ini tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan juga budaya kita. Banyak hal yang berubah dari pemikiran dan tingkah laku saya. Sekarang saya menganggap bahwa murid atau siswa itu memiliki kebebasan dalam pembelajaran, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, bebas berkreasi, bebas mengeksplorasi dirinya dalam setiap karya. Murid atau siswa juga harus lebih aktif di dalam pembelajaran dibandingkan dengan gurunya, sehingga pembelajaran di dalam kelas berpusat pada siswa atau student center. Selain itu juga, di dalam pembelajaran, saya berusaha untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik, yang membuat siswa merasa senang. Di dalam pembelajaran, saya berusaha untuk menggunakan unsur permainan, karena salah satu kodrat anak adalah bermain. Saat ini, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran tidak hanya memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga sikap atau afektif dan keterampilan atau psikomotor yang merupakan perpaduan antara olah cipta, olah karya, dan olahraga yang membentuk budi pekerti anak. Hal yang bisa segera saya terapkan di dalam pembelajaran setelah mempelajari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menerapkan metode pembelajaran yang merangsang anak untuk berpikir, berkreasi, dan menemukan sendiri suatu konsep pembelajaran. Saya selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya, saya memberikan pembelajaran kepada anak, pelayanan kepada anak semaksimal mungkin.
Kita harus dapat menuntun minat, bakat, dan kodrat yang sudah dimiliki oleh anak, menjadikan pembelajaran di dalam kelas sebagai tempat pembentukan watak, karakter, budi pekerti, atau perpaduan aspek kognitif atau cipta, afektif, atau karsa, psikomotor, atau karya yang akan menjadikan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di dalam masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.